Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah sedang dan insya Allah akan terus kita raih dari rahmat dan barokahnya. Bukanlah semata-mata karena soal sopan santun, soal akhlak, soal etika yang perlu kita tunjukkan, kita hadapkan, kita peruntukkan kepada Allah yang Maha Rahim dan Maha Rahman. Namun bersyukur adalah sesungguhnya merupakan kebutuhan rohaniah, kebutuhan spiritual setiap manusia. Yang jika kebutuhan spiritual rohaniah itu dicukupi dengan benar, dengan cara yang benar, maka setiap orang Islam yang beriman dengan iman tauhid yang lurus, yang benar, yang tidak pernah bengkok dan tidak pernah dibengkok-bengkokkan oleh apapun dan siapapun juga, maka orang itu akan pelan-pelan menjadi orang mukmin, orang muslim yang semakin sempurna dirinya. Ketika dirinya semakin mendekati kesempurnaan, maka firman Allah yang sering diingatkan oleh para khatib, yaitu jangan sampai suatu saat ketika Allah memanggil kita dimanapun sedang apapun juga, apakah pekerjaan kita, apakah tugas kita, apakah status sosial, politik, ekonomi kita, tidak bermasalah. Tetapi ketika kita diwafatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sampai kita wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Setiap momen yang diwafatkan oleh Allah dengan pengertian yang tadi disebutkan, maka sering kita mendengar orang itu meninggal dengan husnul khotimah. Baik husnul khotimah yang disebabkan langsung karena iman tauhid yang lurus dan diwujudkan dengan amal-amal soleh yang benar, yang tulus, yang ikhlas karena Allah semata-mata. Maka orang-orang seperti itulah yang akan mencapai puncak-puncak kehidupan yang diinginkannya secara ideal dan sekaligus sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita
meresapi, mentadaburi beberapa ayat yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat yang terdapat, ayat yang terdapat di surat Ibrahim ayat ke-24, 25 dan 26. Inti ayat itu ialah Allah memberikan perumpamaan yang susunan kalimatnya kurang lebih, tahukah kamu bagaimana Allah membuat perumpamaan yang baik, yaitu dengan pohon yang baik. Pohon yang baik adalah pohon yang kuat akarnya dan menjulang ke atas tangkai-tangkainya. Pohon yang baik itu sebagai ibarat kalimat yang baik, kemudian akan menghasilkan buah setiap saat atas izin Allah. Yang demikian itu, wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun, itu akhir ayat yang ke-25. Perumpamaan itu dibikin oleh Allah agar kamu semua selalu mengingati. Kata mengingat, diksi mengingat menjadi penting. Mustahil tanpa kita mengingati bahwa sesungguhnya kita ini diibaratkan oleh Allah dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik adalah pohon yang baik. Pohon yang baik adalah pohon yang kuat akarnya, yang pohon itu kemudian menghasilkan buah, dalam arti buah amal soleh, amal yang sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis as-sunnah. Dan di dalam ayat berikutnya yang ke-26, Allah juga menyatakan pohon yang buruk adalah pohon yang akar-akarnya sudah tidak bisa melekat di permukaan tanah atau di permukaan bumi. Dan pohon itu tidak mungkin akan menghasilkan buah yang baik, karena pohon itu pohon yang sudah rusak, yang pohon yang buruk. Perumpamaan dengan ayat-ayat tamsil tersebut merupakan salah satu cara Allah mengajak umatnya. Sekali lagi, merupakan salah satu cara, di samping ada cara-cara yang lain, mendidik umatnya seluruh dunia untuk memahami bahwa kita secara individual maupun secara kolektif, sebagai rakyat biasa maupun sebagai orang yang sedang mengemban amanat, sebagai profesi petani, sebagai buruh, sebagai guru, sebagai orang yang sedang ngurusi rakyat, yang sering disebut dengan politisi, yang sering disebut dengan birokrasi, orang yang sedang mengemban tugas sebagai penegak hukum, yang sering disebut dengan aparat penegak hukum. Jika semuanya itu berada dalam koridor sebagai pohon yang baik, maka dia akan menghasilkan buah setiap saat. Pertanyaannya, apa buah itu? Buah itu ialah amal-amal soleh yang berguna bagi umat manusia secara universal. Maka di dalam satu hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat, faedah. Manfaat, faedah itu berarti yang positif. Yang positif itu yang ukurannya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jika kita
Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat. Mari kita berusaha terus-menerus agar kita berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi pohon yang baik. Kalau kita tafsirkan secara sebaliknya, manusia yang paling buruk, tidak ada gunanya, bahkan merugikan manusia yang lain, merugikan alam semesta seisinya, merugikan makhluk-makhluk yang lain, termasuk binatang apapun juga. Itu pasti manusia yang pikirannya, yang perilakunya tidak ada manfaatnya, akibat dia tergolong sebagai pohon yang buruk. Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, bagaimana menjadi pohon yang baik itu? Insya Allah kita sedang dalam posisi sebagai pohon yang baik. Mudah-mudahan ke depan, sampai kapan? Sampai sedetik sebelum kita diwafatkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja sederhana sekali. Mari kita amalkan salah satu surat yang pendek sekali. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. 3 ayat di dalam surat yang pendek itu mengajarkan setiap saat siapapun juga itu akan mengalami kerugian dan merugikan orang lain, pasti itu. Kecuali orang itu beriman, iman yang lurus, tauhid, yang sumbernya la ilaha illallah, disempurnakan dengan Muhammad Rasulullah, dan dibuktikan dengan amal-amal soleh. Itulah pohon yang baik. Sebaliknya pohon yang buruk, penyebabnya apa? Penyebabnya ialah walaupun dia mengaku beriman, formil beriman, dia muslim, formil muslim, namun kalau pikiran-pikirannya, perilaku konkretnya tidak mendatangkan manfaat bagi kemanusiaan dan alam semesta seisanya, maka dia termasuk orang-orang yang tidak memberikan manfaat kepada manusia. Sebaliknya dia mengajarkan kemudorotan, kesengsaraan, penistaan dan seterusnya. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap muslim yang selalu berbuat baik, ikhlas karena Allah, ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka di dalam hadis yang lain Nabi besar Muhammad SAW menyatakan, irhamu mau fil ardi yarhamkum mau fis sama. Sayangilah yang di bumi, sayangilah, pasti kamu akan disayangi yang di langit, kamu akan disayangi oleh Allah. Kata sayang di sini menyayangi dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, lawan dari kebohongan, lawan dari penipuan, lawan dari ketidakadilan sosial, lawan dari ketidakadilan politik, dan seterusnya dan sebagainya. Oleh karena itu, amanu amilus solihat, ditambah lagi watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Dalam bahasa politik, dalam kamus politik, orang yang melakukan pemikiran, aktualisasi pemikiran berupa tulisan-tulisan, berupa pernyataan-pernyataan, nasihat-nasihat yang mengajak kepada kesabaran dan kebenaran, maka orang itu disebut orang-orang yang berada di dalam pengertian yarhamkum man fis sama, akan disayangi oleh Allah. Orang yang buruk, pohon yang buruk biasanya adalah pembohong-pembohong, pengumbar janji, apalagi janji kepada rakyat, penipu-penipu, apalagi menipu dengan kekuasaan, menipu dengan ilmu,
Apakah ada menipu dengan ilmu? Tidak sedikit. Ilmu yang benar adalah untuk menegakkan kebenaran, kemanusiaan, kejujuran. Sebaliknya ilmu yang tidak benar adalah ilmu yang ditransaksikan, yang hanya mengumbar upah. Berapapun besarnya upah itu, tapi sesungguhnya dia adalah pengkhianat ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menjadi amanu wa amilus sholihat tadi, dasarnya adalah iman yang benar, kemudian berdasarkan ilmu, dan ilmu itu digunakan untuk saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Maidah ayat kedua kita dinasihatkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kepada siapapun juga kita bisa bekerja sama dan harus kerjasama dalam hal menegakkan nilai-nilai ketakwaan, kebenaran, kemanusiaan, kejujuran, dan tidak kerjasama dalam hal kemaksiatan dalam bentuk apapun juga. Demikianlah, mudah-mudahan setiap Jumat kita datang dengan tulus, ikhlas, disiplin, menghadapkan diri kita, jiwa kita kepada Allah melalui Jumatan yang nanti akan kita sempurnakan dengan amalan lain, termasuk qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu akan mendatangkan derajat yang dimuliakan pada setiap muslim yang mengamalkannya. Mudah-mudahan perjalanan kita detik demi detik, waktu demi waktu, selalu dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah, selalu dalam koridor kesadaran, keinsafan batinnya, bahwa manusia yang benar adalah manusia yang selalu membawa manfaat kepada sesamanya. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita akhiri ibadah sholat Jumat dengan rangkaian khutbah ini dengan memohon kepada Allah. Orang yang mohon berarti dia sadar bahwa dia butuh Allah. Orang yang memohon diikuti dengan istighfar berarti dia menyadari dirinya ada kesalahan. Karena itulah memohon ampun kepada Allah. Sebaliknya orang yang tidak pernah berdoa, minimal seakan-akan dia tidak sadar bahwa dirinya seakan-akan tidak butuh Allah. Padahal Allah selalu menolong kita setiap saat, diminta atau tidak. Oleh karena itu, marilah kita memohon pada Allah dengan doa yang akan saya panjatkan, yang intinya mudah-mudahan kita berada dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita yang sedang dianugerahi keturunan, mudah-mudahan keturunan itu menjadi keturunan yang qurrata ayun, yang menyenangkan, yang menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya, yang pandai beramal soleh kepada siapapun juga. Dan mudah-mudahan dengan doa yang nanti akan saya sampaikan, kita akan berada di dalam hamba Allah yang setiap doa kita, ibadah kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا